Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pembahasan hari ini akan membahas mengenai program line follower robot. Nah, oke. Secara sederhana saja kita bahas pemrogramannya. Ini menggunakan Atmega 16 untuk microcontrollernya. Nanti bisa dilihat di atas sana ya linknya. Pembuatan pertama, terus kita menggunakan 3 sensor ya. Linknya juga ada di atas. Lalu ini udah masuk ke dalam pemrograman ya. Nah, pemrogramannya menyesuaikan dengan apa yang memang telah kita buat. Oke. Kita harus tahu dulu bagaimana pemrograman ini bisa bersinergi dengan hardware-nya. Kita udah sesuaikan ya dari awal. Oke. Saya buka Paint dulu di sini. Nah, saya mempunyai Atmega 16. Nanti jatuhnya ini analogi pertama Atmega 16 yang saya punya ya. Terus di sini ada port A. Nih, ada port A secara defaultnya. Di sini ada port B. Nah, port B. Lalu di sini ada port C. Nah, emang susunannya ini dari pabriknya atau dari Atmelnya seperti ini. Di sini ada port D. Port D. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nanti port A ini akan saya pergunakan sebagai sensor sesuai dengan desain kemarin ya. Port A ini sensor IR atau infrared ya. Nah, ini sensor IR. Nah, di sini masuk ke dalam ini output ya. Outputnya. Ini output ke dalam motor DC. Nah, motor driver dulu deh. Motor driver yang akan nantinya diteruskan ke motor DC gitu ya. Motor DC karena ini sifatnya kita harus mempunyai motor, ini motor driver terus motor DC ya. Ini motor driver, motor DC. Jadi kita buat seperti itu. Ya. Ini biar kebaca. Oke. Nah, motor drive-nya. Nah, port D ini saya buat sebagai ini port D ini sebagai output juga nih. Sebentar, port D itu sebagai output ya, indikator LED. Sensor berupa LED. Nah, ini sebagai indikator. Port C ini tidak kita gunakan ya. Port C nanti tidak kita pergunakan di port C-nya. Port C nanti tidak kita pergunakan. Oke. Mudah-mudahan sampai sini sudah bisa kita analogikan. Seperti itu ya. Nah, port A, nih port A sensor IR. Berarti dia sebagai inputan. Inputannya itu ada 3 sensor ya. Kiri, kanan, sama tengah. Itu. Jadi inputannya ada 3 sensor. Kiri, kanan, sama tengah. Nah, yang kita gunakan di sini adalah port A0, port A1, port A2. Gitu ya. Ini kan 3 ya. Nih, port A.0 ya. Di sini port A.1 ya. Di sini port A.2. Nah, ini nanti kita pergunakan di sensor-sensor yang sudah kita buat. Ya kan? Nih, port A0 itu adanya di IR pertama atau sebelah kiri dari robotnya. Nah, nanti IR kiri. Ini IR kiri, ini IR tengah. Biar kita tidak pusing-pusing nyimpennya, ini IR kanan.
Oke. Nah, susunannya seperti apa? Jadi, ketika kita membuat suatu sensor, kemarin sudah kita bahas, di sini ini kirinya, ya. Ini sensor yang tengah, ini sensor yang kanan. Gitu ya, modelnya seperti itu. Oke. Kiri, kanan, tengah. Ya. Di sini kiri, sini kanan, kanan, di sini tengah. Sorry, ini harusnya tengah ya. Nah, ini tengah, terus kanan. Tengah, lalu kanan. Oke. Nah, ini ketiga sensor ini itu nantinya menjadi output. Oke. Kita sudah bicara tentang sensor. Kenapa kita harus tahu dulu di sini? Agar kita mapping pada programnya enak. Nah, sekarang kita buat mapping untuk motor DC-nya. Nah, ini motor DC ini bisa dibuat maju dan mundur. Seperti itu ya, tergantung inputannya. Oke, pada motor DC ini saya ibaratkan sebuah motor DC ya. Sebuah motor DC, ini bultannya gitu ya. Motor DC. Nah, ini suatu motor DC ya. Terus di sini punya kutub double, punya kutub positif sama kutub negatif di motor DC tersebut. Nah, saya pakai ini aja. Ini ada kutub negatif sama kutub positif seperti itu ya. Ini warnanya saya bikin merah saja. Nah, ini positif ya. Lalu ini negatif seperti itu. Nah, ini positif sama kutub negatif ya. Nanti dihubungkan sama driver. Nah, kita mainannya ke drivernya. Biarkan driver itu mengantarkan energi pada motor DC ini. Nah, jika kita kasih logika biner itu ada 0 sama 1, 2 doang ya. 0 1 0 1 0 1. Nah, jika ini yang positif kita kasih logika 1, di sini misalkan dikasih logika 0, maka motor itu akan berjalan maju atau enggak CCW ya. Nih akan ke sini arahnya, muternya searah jarum jam ya. Namun jika sebaliknya ini dikasih 0, positifnya dikasih negatif dan ini kasih 1 ya. Nah, maka si driver nanti akan secara otomatis akan membuat motor itu berbalik arah gitu ya, melawan arah jarum jam karena kita balik kutubnya. Nah, di beberapa motor itu tidak punya kutub seperti ini, kutub nggak ada merahnya, bisa bebas, dia bisa masuk kemana aja. Itu namanya motor DC ya, nggak ada positif nggak ada negatifnya gitu kan, langsung mau dikasih positifnya kemana, yang penting salah satu sifatnya positif, salah satu sifatnya negatif. Jadi kalau kedua-duanya positif dia nggak bakalan jalan, motor DC nggak bakalan muter, walaupun negatif dia nggak bakalan muter. Nah, ini kita harus paham dulu. Jadi untuk bikin itu maju, untuk bikin itu bagaimana, itu nanti ada di codingannya ya, seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu arah dari sini. Oke, kita langsung saja ke dalam pemrograman ya. Kita masih menggunakan kode Vision APR. Ini kode Vision APR yang evaluation, saya sendiri menggunakan evaluasi. Nah, untuk logika tadi seharusnya kita sudah bisa menuangkan ke dalam logika tersebut. Oke, nah ini project sebenarnya saya sudah punya, ini memang apa namanya, bikinan saya, tapi di sini kita akan buat yang terbaru ya. Di sini bisa kalian pilih new file atau enggak, kita buat new project aja biar kita bisa mendapatkan fasilitas lengkapnya gitu loh.
Ya. Ini pilih yang kalau ini kan ITT ini, terus di sini ada Add Mega. Nih, di sini juga ada X Mega, Mega API, Mega APR. Kita pilih yang atas saja. Sesuai dengan pilihan kita menggunakan Add Mega 16. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, settingan ini itu penting. Nah, pentingnya untuk apa? Jadi, ini kan memang kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai ini terus. Ini tidak usah diapa-apakan lagi. Cukup kalian masuk ke dalam portnya. Nah, di port A ini ada yang khususon. Dalam artian spesialis ya. Kalau di port ini ada yang spesialis. Spesialisnya apa? Gini. Pada dasarnya port A ini yang tergunakan hanya port nih. Port A ini yang tergunakan hanya port A0, 1 sama 2 ya, berarti ada 3. Di sini kita ada port A0 nih. 0, 1 sama 2. Ini sebagai input. Berarti sisanya kan di sini masih tertulis input nih. Nah, bagaimana jika kita ingin penerimaan sensor itu stabil? Nah, makanya ketika ini 1, 2, 3 sebagai input, ini kita bikin output. Walaupun tidak ada outputnya, seperti itu. Tapi jangan sampai ini, karena satu port ya, jangan sampai ini bentuknya inputan. Gitu ya. Karena di sini tidak ada input, nanti akan tetap terbaca sebagai input walaupun tidak ada input karena port yang kita gunakan ada 3 sini nih. Kalau dengan kata lain ada intervensi dari port-port yang lain. Makanya jadi si kadang red followernya itu kurang stabil. Nah, ini makanya kita bikin out di sini. Ininya boleh dibikin 1 ya atau boleh dibikin 0. Nggak jadi masalah. Yang penting sisakan 3 yang kita gunakan inputnya 3. Nah, ini sisanya dibikin output. Oke, untuk port A itu sebagai sensornya. Nah, lalu port B. Nih, ya untuk port B-nya bagaimana? Nah, port B-nya motor DC ya. Motor DC berarti kalau misalkan ada 2 motor DC, nah ini kan 1, 2, udah 2 nih. Ya port yang kita gunakan. Kalau ada 2 motor DC kiri dan kanan berarti ada 4. Nambah 2 dong. 1 motor DC kan ada 2. Berarti nambah 4 di port B. Nih, ini port B. Oke, port B bisa ya. Port B ini yang kita gunakan. Berarti ini kita klik semuanya sebagai output. Jadi jangan intervensinya. Ini kita klik semuanya aja sebagai output ya. Nanti kalau salah satunya ada input berarti dia menunggu inputan. Nanti eksekusinya atau prosesnya biasanya tidak stabil. Nah, port C kita tidak gunakan, biarkan saja. Port D kita gunakan sebagai output juga. Berarti ini kita klik output aja ya. Seperti ini. Nah, ini bisa dibuat portnya misalkan 111, silahkan. Ya, dibikin output high namanya. Ini juga outputnya di-highin aja lah. Ya, kecuali yang tidak digunakan. Oke, settingannya hanya seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana kita melanjutkan settingan ke tempat yang lain? Oke, sederhananya sih hanya seperti itu aja. Lanjut ya. Kita harus general set and exit ya. Nih general set and exit gitu kan. Nah, ini masih dalam kurun waktu yang kita nyimpen di sini aja di dokumen ya. Kita bikin baru untuk file di line follower. Oke. Simpan di sini. Saya namain ini sebagai LF, singkat aja ya. Nanti penyimpanannya 3 kali LF, lalu nunggu sekali lagi LF. Oke. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam langsung tuh. Nah, ke boardnya atau ke editornya. Ya, ini ada yang harus kita hapus-hapus, ada juga yang tidak perlu kita hapus. Ini kalau untuk author kita hapus saja biar enak. Ya. Kalau ini masih Mega 16.h ya. Ini versi yang freeware. Kalau yang lama saya sudah io.h sih. Ini Mega 16.h nggak jadi masalah. Mau yang io.h ataupun yang Mega 16.h itu nggak jadi masalah. Oke.
Nah, selanjutnya ini void main, kita port A kan kita gunakan, ya, port B kita gunakan, port C tidak kita gunakan, ini hapus saja. Jadi sisakan port D aja. Terus dari sini, dari timer counter sampai dengan di atasnya while, sisakan while, itu kita hapus. Tidak usah kita sisakan. Oke, ini biarkan saja port A, port D ini kalau misalkan dirasa mengganggu yang declare ininya, apa keterangan-keterangan atau komentar-komentar ini, silahkan dihapus, nggak jadi masalah. Oke, lanjut ke dalam konfigurasi. Nah, kita di sini harus bikin yang namanya function dulu ya. Function untuk apa? Biar mempermudahkan pemanggilan ketika nanti di looping. Yang pertama, kita harus bikin function untuk robot itu supaya bisa maju. Void majulah ya. Ini kita bisa bikin namanya juga function, kita bisa bikin seperti itu. Nah, lalu ini kita buat sebagai, nah jangan lupa harus ditutup kurung-kurung buka, itu biasanya suka yang lupa ya. Nah, maju berarti deklarasi function ini ditujukan untuk fungsi dari motor DC yang kita buat maju. Nah, kalau ada motor DC kita menggunakan 2, berarti ada 4 port yang kita gunakan. Maka kita panggil nih salah satu-satunya. Gini ya, contohnya misalkan kita pakai port B. Nih, port B ya, titiknya 0 ya, port B 0 berarti kan yang pertama nih sama dengan berapa? Kalau maju itu berarti salah satu dari si motor DC-nya harus dikasih logika 1. Nah, ini 1 ya, titik koma, terus enter lagi, deklarasiin ini baru 1 port. Port B, B-nya gede ya, titik 1 sama dengan, nah ini sama dengan 0 ya. Nah, ini saya tandain aja ya. Tandain misalkan di sini motor apa ya? Motor kiri ya. Ini motor kiri. Motor kiri misalkan. Nah, di bawah ini adalah motor kanan gitu ya. Biar bisa membedain motor kanan. Nah, berarti di sini port B lagi, lanjutkan, bukan 0 sama 1 lagi, tapi 2 kan udah digunakan untuk motor kiri yang itu, sama dengan 1 gitu ya, kan salah satunya biar bisa maju. Oke, enter, terus port B titik 3 sama dengan 0, kan sama dengan atas susunannya. Nah, ini kita sudah buat si robot ini maju. Oke, gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan kita mau belok kiri ya. Kalau misalkan kita mau belok kiri nih, belok ke kiri. Oke. Ini saya punya sebuah line follower seperti ini. Lalu di sini ada sebuah rodanya. Nih analogikanya ya. Roda, ini roda. Nah, kalau misalkan saya mau belok ke kiri, mau belok ke kiri, ya, mau belok ke kiri ke sini, maka roda yang mana yang muter dan roda mana yang harus diberhentikan. Berarti roda yang kanan yang muter, ini yang berhenti. Gitu ya. Nah, paham? Jadi dia secara otomatis kalau berhenti ini tetap muter maju ke depan dan dia akan secara otomatis belok seperti itu. Oke. Nah, berarti kita membuat lagi yang namanya void belok ke kiri gitu ya. Ya, kiri misalkan belok kiri. Nah, ini kita bikin, jangan lupa seperti itu. Nah, ini kita bisa kopikan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan modelnya kayak gini, ketika belok ke kiri, berarti motor kanan itu
itu harus menyala. Motor kanan harus menyala. Nah, berarti motor kanan sudah menyala nih, bener maju nih. Nah, motor yang kiri itu harus diberhentikan. Nah, biasanya kalau memberhentikan ya dikasih 00 kedua-duanya ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 gitu. Kalau misalkan 1-1 juga bisa. Itu belok ke kiri. Lalu kalau misalkan untuk belok ke kanan bagaimana? Sebaliknya, ya. Kita buat lagi di sini point, misalkan belok, nih belok kanan. Nah, analoginya begitu ya. Nah, ini berarti kita pastiin lagi, ya ini masih yang maju. Nah, belok kanan berarti motor sebaliknya kan, motor kiri yang bergerak, motor kanan yang nilainya 0. Jadi tidak bergerak. Oke, sesimpel itu, betul. Nah, kalau misalkan ada motor kiri, motor maju, motor kanan ya, terus kita buat fungsi untuk berhenti gitu kan. Nah, fungsi untuk berhenti boleh kita buat di sini function berhenti misalkan ya. Kan tadi maju, ada maju, belok kiri, belok kanan gitu aja kan. Sederhananya point berhenti. Berhenti gitu ya. Nah, nanti tinggal dipanggil deklarasinya di bawah. Nah, ini kita bikin kalau berhenti ya motor kedua-duanya kita bikin off. Termasuk kiri, motor kiri dan motor kanan. Udah. Ya, berarti fungsinya kan kita bisa lihat di sini aja. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, berhenti sama maju. Ya, udah kan? Udah cukup seperti itu. Nah, saat ini langsung kita panggil, tinggal dipanggil di sini di while-nya. Nah, manggilnya gimana? Oke, sensor kita tempatkan, balik lagi ke gambar ya. Sensor kita tempatkan di port A. Oke, nah sensor kita tempatkan di port A. Nah, yang jadi masalah adalah kita mau menggunakan percabangan apa, if-nya apa, atau fungsi yang lain. Kalau saya sarankan di sini menggunakan switch case sebagai percabangannya. Seperti itu, karena kita bisa deklarasiin lebih detail tentang, maksudnya bukan agar kelihatan sensor mana yang akan bekerja gitu ya. Oke, langsung saja. Kalau switch case ini tinggal ketikin aja switch CH, jangan lupa. Nih kan kalau di sini udah ada tuh case break langsung ya. Langsung sesuai dengan informasi yang ada. Ya. Nanti ini tinggal dibuat yang namanya pin-pinnya ya, kayak gitu ya. Nih namanya pin-pinnya. Nah, namun misalkan kalau misalkan saya nanti case-nya bikin sendiri aja nggak apa-apa, ya boleh ini dihapus. Tapi ini deklarasiin dulu switch-nya tujuannya kemana. Dalam artian tujuannya apa? Nih, ini kan sebagai inputan di port A, berarti kita tuliskan pin A, port input A gitu kan. Modelnya seperti itu, switch case. Nah, case-nya bagaimana? Nah, kita menggunakan bahasa yang biner. Oke. Kita menggunakan bahasa biner. Nih, 0B ya, case-nya adalah 0B bahasa biner. Nah, susunannya, ingat susunan sensornya, lihat di sini yang kita gunakan adalah 0 1 sama 2. Nah, sedangkan kalau nulis biner ini dari 7 dulu. 7 7 6 gitu kan. Susunannya kayak gini ya. 7 6 5 4 3 2 1 0. Nah, namun ini diwakili oleh namanya bahasa biner. Berarti ini 7 ya. Ya. 1 2 3 4 5 gitu kan. Kelebihan 4 harusnya kan. Nah, 5 6 gini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini berarti case-nya 0 dulu. Kalau sensornya ngebaca 0, maka yang dilakukan oleh
membaca 00, maka yang dilakukan oleh si motor DC itu berhenti. Nah, maka panggillah fungsi dari berhenti. Nah, fungsi dari berhenti kita bisa lihat kata-katanya di sini. Berhenti itu harus sama ya. Jadi di sini kita bikin berhenti, jangan lupa kurung, lalu di sini koma ya, titik koma, jangan lupa, terlalu lanjutkan dengan oh iya, kan ada indikator di port D. Nah, port D-nya pergunakan nih indikator ya. Kalau sensornya 3 ya sesuaikan di sini port D ya. Port D sama dengan ini nggak pakai fungsi ya, langsung aja gitu 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu. Nah, ini breaknya itu ngambil dari bawah, kita breaknya sandingkan di sini ya. Breaknya sandingkan di sini, jadi enak ya. Nah, terus lanjutkan ya. Ini untuk berhenti, berarti pola berhenti sudah ada. Nah, sekarang cache untuk maju. Setelah berhenti kita maju ya. 0B 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau maju 1 kayak gini ya. Posisinya pasti kalau maju. Oke, kita cek di sini. Nah, ini kan ada sensor kiri, sensor tengah. Jika tengah ini nanti ketemu jalur yang hitam warnanya seperti ini, otomatis sensor di sini tidak dapat pantulan karena rata-rata jalur hitam itu menyerap pantulan, maka dia logikanya 1 gitu ya. Berarti kita tuliskan di sini ini dapat 0 ya. Kalau misalkan dapat pantulan 0, di sini berlogikanya 1 ya. Karena dia tidak dapat pantulan, di sini 0. Seperti itu ya. Kalau misalkan masuk jalur hitam, dia logikanya 1. Kalau masuk jalur 0 putih, bening atau enggak masuk jalur, dia logikanya 0. Oke, lanjut. Ini diberhenti. Berarti ini kita panggil maju ya. Dalam artian si motor ini si robot ini harus maju. Nah, lanjut port D-nya seperti biasa mengikuti cache-nya ya, karena menyesuaikan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8, lalu kita breaknya ratain di sini biar susunannya lebih baik. Oke ya, maju berarti tinggal belok kiri sama belok kanan. Nah, perlakukan hal yang sama untuk belok kiri dan belok kanan. Oke, kita cache nih. Cache kedua, cache ketiga 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini saya belum kasih. Kalau misalkan ini saya salah tipe ya, maju. Ini saya akan membuat suatu progres yang namanya saya mau ingin belok kiri. Nah, kalau belok kiri, ini sensor kiri nih. Sensor kiri itu berarti adanya di 3. Ya. Sensor kiri itu adanya di 1 di 0 nih. Sensor kiri adanya di sini di 0. Oke. Sensor kiri di sini adanya di 0, sensor 3 adanya di 2. Nah, kalau misalkan saya mau belok ke kiri, berarti kan belok ke kiri ke sini ya. Ke sini ya. Berarti nilai dari kiri itu akan menyentuh warna hitam. Betul? Nih, kiri itu akan menyentuh warna hitam ke sini nantinya. Maka ada perubahan. Nilai menjadi 1. Terus di sini belok kiri gitu ya. Nah, lalu kita panggil di port D-nya sama dengan kayak gitu ya. 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nilainya 1. Kok ada kesamaan? Oh, ini ada tipe nih yang cache maju, harusnya dia di tengah. Ya, harusnya dia di tengah. Nah, seperti ini. Oke, berarti tinggal satu cache lagi ya. Tinggal satu cache lagi mengenai belok kanan. Cache 0B 1 2 3 4 5
Nah, ini ke 6, 7, 8. Jadi gitu ya kebalikannya. Karena kalau belok kanan kebalikannya dari belok kiri, gitu aja. Belok kanan. Nah, ini nanti langsung dipraktekin sih sebenarnya ya. Nih port D ini hanya untuk indikator kalau sensor itu bekerja gitu ya, biar kelihatan. Karena kalau nggak pakai indikator itu memang tidak terlihat sama sekali itu repotnya. Gitu ya. Kalau udah nggak kelihatan repot banget. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal tambahkan default. Nih, default itu untuk apa? Nih, default. Nah, break seperti ini. Ya, default ngebreak jadinya. Kita susunin rapi aja ke atas. Biar dia sejajar gitu ya. Nah, udah. Seperti ini udah selesai. Default break itu kalau misalkan ada kondisi lain. Pada itu langsung dibikin break ya. Nah, ini sederhananya seperti itu. Oke, insya Allah ini udah berjalan dengan maksimal. Nah, ini kita cek dulu di projectnya, coba di compile, apakah ada warning? Oh, tidak ada, ternyata tidak ada warning. Ini langsung di oke kan aja, nggak apa-apa. Kita buat langsung di build up-nya agar dapat file hex-nya. Oke, nanti kita lanjut untuk pengisiannya sih bisa kita lihat di video-video sebelumnya ya. Ya, untuk pengisiannya. Oke. Ini sudah jadi, ini udah bisa dimasukkan ke dalam Atmega, sudah insya Allah udah berjalan jika sesuai dengan part 1, part 2, ini part 3, nanti part 4 mungkin penyolderan kali ya, sama konfigurasi yang pengkabel-kabelan ya. Oke, terima kasih telah menyimak ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.